dan negara kita masing-masing, ya. Masing, Bu. Kita adalah warga negara Indonesia. Indonesia, Bu. Indonesia, maka Bu. kita harus sayang, cinta dengan selamat pagi, ya. Selamat pagi, kita sehat-sehat semua. Tadi udah berdoa kan, dibawakan oleh Bapak Inaga, ya. Syukurlah kita sehat-sehat semua. Hari itu udah dipelajari kan Pancasila, yaitu bagian pertama, kedua, ketiga. Sekarang pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat, ya. Pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa itu sila keempat? Ayo. Kerakyatan oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, bagus sekali. Dengan lambangnya apa hari itu? Dengan lambangnya hari itu apa? Kepala banteng, Bu. Kepala banteng, Bu. Kepala banteng. Kepala banteng, Bu. Iya, kepala banteng. Ingatlah itu ya. Kepala banteng. Kalau disebutkan sila keempat, oh, terus kan ingat, oh, kepala banteng gitu ya. Iya. Ini di masyarakat. Masyarakat itu siapa? Kita semua, ya kan? Itu, Bu. Iya, masyarakat itu adalah dalam lingkungan kita, di mana kita berada, ya kan? Ada beberapa macam, ya kan? Ada beberapa macam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, berapa macam jenis, ya kan? Maka itulah masyarakat, ya. Nah, dalam hal ini masih ditanamkan supaya lebih mantap kelas 2 sila keempat Pancasila yang tadi berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita di masyarakat, ya, sebagai rakyat Indonesia harus tertib, ya, harus tertib karena adanya Pancasila, tidak sesuka-suka hati, ya, tidak sesuka-suka hati. Ada aturan, ya, ada aturan di masyarakat kita ini, maka dibuatlah Pancasila karena kita harus punya aturan. Tadi dikatakan di masyarakat, di rumah, di sekolah, di mana saja kita punya aturan. Aturan itu untuk apa? Supaya tertib, ya, supaya tertib. Kalau ada aturan, kalau ada aturan, ada tertiblah kita di masyarakat ini.
tidak semena-mena berjalan, tidak sesuka hati orang, ya kan? Masyarakat ini pun harus punya aturan. Maka dibuatlah sila keempat Pancasila ya, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perempuan perwakilan. Itu bunyian Indonesia apalah itu yang bunyi? Boleh dulu disingkirkan dulu supaya jangan mengganggu kamu untuk belajar ya. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Sedangkan permusyawaratan diartikan, ingat baik-baik ya sayang. Sedangkan permusyawaratan diartikan sebagai musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat. Sekali lagi, sedangkan bermusyawaratan diartikan sebagai musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat. Kalau ada satu yang mau dibicarakan, ada sesuatu yang mau dilaksanakan, kita dibuat dulu musyawarah. Apa yang mau dibuat? Bukan pribadi kita sendiri, tapi apa yang mau dilaksanakan. Iya kan? Karena belum tentu keputusan kita sendiri itu baik kepada teman, kepada orang lain, ya kan? Maka dibuat satu keputusan musyawarah, ya musyawarah, apa yang mau dilaksanakan, apa yang mau dibuat, ya. Lalu timbul ide. Setiap orang memberikan pendapat, ya. Contohnya, apa pendapat teman ini harus diterima yang lain. Kalau sudah keputusan itu satu, sudah semua mengatakan, iya bagus, itulah kita laksanakan. Lalu kita satu mufakat mencapai satu ide, ya. Perwakilan berarti sistem yang dianut dalam perwakilan rakyat. Kalau di negara Indonesia, kalau memilih presiden kan ada pemilihan umum, ya. Mungkin kelas 2 belum tahu ya, belum ikut memilih siapa presiden kita, siapa wakil presiden kita, ya kan? Seperti sekarang itu adalah keputusan dari musyawarah, keputusan dari rakyat, pemilihan umum. Siapalah jadi presiden kita? Pak Jokowi, Bu. Pak Jokowi, Bu. Iya, Pak Jokowi. Pak Jokowi ada, Bu. Terima kasih Jokowi. Berarti Jokowi bukan hanya sendiri yang memilih, bukan 2 orang atau 3 orang, tapi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Seluruh rakyat Indonesia itu adalah hasil dari musyawarah negara Indonesia. Dibuatlah satu kesepakatan, siapalah suara terbanyak, ya kan? Bukan hanya suara pribadi untuk memilih presiden. Begitu juga kalau di wilayah kita, di tempat kita memilih lurah,
ya kan? Memilih wali kota, memilih camat, memilih kepala desa kalau di desa. Harus keputusan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Sama dengan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, kalau di kelas kita harus memilih siapa? Ketua kelas. Iya, pintar sekali. Memilih ketua kelas dan wakil ketua kelas. Nah, bukan hanya satu orang, bukan hanya ibu guru atau bapak guru yang menentukan, inilah ketua kelas, ini wakil ketua kelas. Tapi kita memutuskan, musyawarah kita buat pemilihan bersama, mufakat bersama. Siapa ketua kelas ya? Itulah. Dari hasil pemilihan kita bersama, kita tentukan siapa yang lebih bijaksana. Ya, seorang pemimpin harus orang yang bijaksana, ya, orang yang rendah hati, tidak cepat marah atau emosi. Oke. Sekarang pun dalam sila keempat ini kita sudah membuat satu keputusan bahwa pemimpin di negara Indonesia jadi presiden kita, hasil musyawarah kita adalah Pak Jokowi. Itulah hasil dari keputusan atau mufakat yang dicapai oleh rakyat Indonesia. Iya. Nah, terima kasih kepada kelas 2, berarti mantap. Siapa wakilnya? Pak Jokowi, Bu. Iya, presiden. Pak Jokowi, Bu. Pak Jokowi. Pak Jokowi, Bu. Wakil Pak Jokowi siapa? Amin. Bu. Siapa? Pernah kalian lihat? Ada wakilnya? Siapa ya? Ma'ruf Amin, Bu. Siapa yang masih ingat namanya? Amin. Pak Haji Amin. Haji Amin Amin. Agak sulit sedikit ya. Bahasa Jawanya ada, nampak bahasa Jawanya ya. Ingatlah itu ya. Maka kalau di sekolah pun selalu dibuat Pak Jokowi dan wakilnya ya kan? Iya. Karena di sekolah pun kalau pemilihan wakil ketua kelas ada juga wakil ketua kelas. Itu adalah hasil dari musyawarah kita ya, mufakat kita. Itulah dari sila keempat ya, dari hasil keempat. Oke. Di sini bisa kalian lihat ada gambar. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Pengawalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Lihat baik-baik. Pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Bagaimana jika kita bekerja bakti besok? Ide bagus, Pak. Ini satu kelompok pelajar, anak-anak seperti kamu. Mereka berdiskusi ya, berdiskusi. Mereka berbicara, musyawarah, membicarakan bagaimana jika kita bekerja bakti besok. Lalu ada yang menjawab,
Wah, ide bagus, Pak. Ah, mereka menerima, menghormati pendapat orang lain. Iya, kalau seandainya kita di sekolah ada diskusi membicarakan ide apa yang mau kita buat tanggal 17 Agustus contohnya kan, perlombaan makan kerupuk, perlombaan lari goni, mengisi air dalam botol, itu kan ide yang disampaikan seseorang atau Bapak Guru. Lalu ada yang mengatakan, itu baik Pak Guru, itu baik Ibu Guru. Nanti siapa pemenangnya kita kasih ya, makan mie. Nah, itulah ide ya. Ini di sini pun mengatakan, bagaimana jika kita bekerja bakti besok? Bekerja bakti itu baik dalam kebersihan di kelas, kebersihan di pekarangan sekolah, kebersihan di dekat pekarangan sekolah, di mana lagi perlu kebersihan? Bu, apa tugasnya, Bu? Tugas nanti ya, tugasnya. Bu, apa tugasnya, Bu? Iya, dikasih Bu Guru nanti tugasnya. Dengarkan dulu. Lalu yang lain menerima pendapat itu, menerima ide, pendapat apa yang dikatakan temannya, apa yang disampaikan oleh teman. Tidak berontak dia. Tapi kalau kita memberikan pendapat atau ide, harus sesuai dengan musyawarah, Bu. Musyawarah. Iya, terima kasih. Musyawarah, Bu. Iya, sesuai dengan musyawarah. Iya, namanya pun musyawarah. Mufakat, iya kan? Maka perlu musyawarah. Iya, terima kasih untuk kelas 2. Di sini ada 6 orang, mereka membicarakan apa yang mau mereka kerjakan. Seorang pembicara mengatakan, bagaimana jika kita bekerja bakti besok? Lalu pendapat yang lain, wah ide bagus Pak. Maka kelas 2 pun jangan takut-takut, jangan merasa malu, jangan merasa segan memberikan ide yang baik, ya kan? Ide yang baik. Kalau ide yang baik keluar dari kita, pasti saling menerima. Kalau ide yang baik yang kita berikan, kita sampaikan kepada teman satu kelompok, baik di rumah, baik di sekolah, baik di masyarakat, baik di lingkungan mana kita berada, pasti orang lain dapat menerima, menghormati pendapat kita. Iya kan? Menghormati, menghargai. Kalau kita memberikan pendapat yang baik, yang membangun, ya, yang membangun. Tidak cepat marah-marah. Bu, Apa? Masa sakit. Apa nak? Permisi, sakit Marcel. Sakit. Sakit apa Iya. nak? Demam. Oke.
Marcel sakit. Kawan kita Marcel sakit, demam katanya. Banyak minum ya nak. Ya, Banyak minum air hangat. Ya, banyak minum air hangat. Jangan banyak keluar-keluar supaya cepat sembuh. Iya, terima kasihlah. Ada yang perhatian. Ya, Bu. Ya. Ada yang perhatian kan? Kalau sekarang saat sekarang kita kadang-kadang sakit, harus diperhatikan. Kalau kamu sakit diperhatikan oleh orang tua, ya kan? Bukan. Nah, ide itu adalah ide yang baik, ya. Dia menyampaikan bahwa teman kita Marcel katanya sakit. Nah, kita mendoakan dia supaya cepat sembuh. Lalu dari kita, dari ibu guru sendiri, banyaklah istirahat, banyak minum supaya cepat sembuh, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sampai sila ke-5. Pengamalan sila ke-5 Pancasila di masyarakat, tetap di masyarakat. Karena masyarakat itu adalah kita sendiri, wilayah kita sendiri. Sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, iya kan? Sudah banyak itu, seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 ini berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Ya, tadi dikatakan bunyi sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam permainanmu sehari-hari, kalau ada kawanmu yang tidak bagus, kawanmu yang tidak adil, kamu mengatakan, ini tidak adil permainannya. Kan sering seperti itu kan? Kalau kamu bermain guli, bermain lompat tali, kalau ada yang curang, kamu mengatakan, ini curang ini, enggak adil. Maka perlu keadilan. Di negara kita pun, makanya pengamalan sila ke-5 Pancasila di masyarakat ditanamkan bunyi sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 ini berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia, ya. Iya, Bu. Saling menghormati. Ya, saling menghormati. Bu. Apa sayang? Ada yang mau ditanya? Enggak, Bu. Enggak, ada guru. Ya, ibu guru kan makanya bilang apa? Entah ada yang mau kau sampaikan, ibu guru mah menanggapi. Iya. Dari pelajaran kita ini atau ada yang lain seperti yang tadi disampaikan kawan kita, ada kawan kita yang sakit, mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Dari segi pelajaran ini, dari sila ke-5 ini, keadilan, tadi contoh yang konkretnya udah dikatakan ibu guru, di masyarakat ini perlu keadilan ya.
Begitu luas wilayah Indonesia, tetapi peraturan kita sama, ya kan? Maka harus ada adil, saling menghormati, ya, saling menghormati satu sama lain. Bu, nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran suara Ibu Guru? Loh, kenapa? Dengar, Bu. Udah kok ada suara Ibu Guru loh. Bu. Iya. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Nggak kedengaran suara Ibu Guru? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Tadi yang pertama sila keberapa yang kita bahas? Halo kelas 2. Sila kelima, Bu. Yang pertama tadi dimulai Bu Guru sila keempat. Sekarang sila ke lima, Bu. Mengenai Bu. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, Bu. Iya. Lambangnya apa itu? Padi dan kapas, Bu. Iya, gambar padi dan kapas. Nah, berarti kelas 2 mantap-mantap. Kalau ditanya Ibu Guru, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Tadi mulai dari sila keempat sampai kelima dengan lambangnya sudah mantap kelas 2. Kelas 2 memang selalu mengikuti Zoom yang bagus. Mudah-mudahan kelas 2 ini tetap bagus. Mulai dari kelas 1 nanti sampai dewasa tetap bagus ya. Nah, sikap adil. Pakailah keadilannya, adil. Dalam permainan harus ada keadilan ya. Di masyarakat maka ada sila kelima, karena kita begitu luas negara Indonesia, maka telah menyatakan di negara-negara yang lain tidak ada Pancasila, ya kan? Di Indonesia ditanamkan Pancasila 5 ya, supaya keadilan berjalan dengan baik ya. Kita saling menghormati satu sama lain. Kita punya hak satu sama lain ya. Oke, kelas 5. Kelas 5. Kelas 2. Nilai yang terkandung dalam sila kelima, dengarkan anak-anak. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga para warga negaranya tidak merasakan adanya kesenjangan satu sama lain. Saya ngerasin belajar ya. Kalau dulu Irian Jaya mengatakan kami enggak diperhatikan oleh pemerintah, jalan kami masih banyak enggak bagus, listrik enggak masuk ke desa-desa. Nah, sekarang pemerintah sungguh memberi perhatian ke Irian Jaya, iya kan? Katanya jangan hanya Sumatera Utara yang diperhatikan, jalan tol dibangun oleh Jokowi di sana katanya. Tapi sekarang biarpun Irian Jaya, biar di pedalaman, pemerintah sudah memperhatikan adanya penerangan, adanya listrik,
supaya tidak ada diskriminatif sehingga warga negara merasakan tidak ada perhatian. Sekarang semua diperhatikan oleh pemerintah, ya. Nah, itu adalah dalam wilayah negara. Nah, sama dengan di rumah kita. Kalau orang tua punya anak 2 atau 3, hanya perhatiannya terhadap 1 orang saja, apakah kau merasa cemburu? Iya kan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau ada orang punya anak 2 atau 3, 2 orang dibelikan bajunya, 1 orang lagi tidak. Apa kau bilang sama mama? Apa kau katakan sama mama? Mak, maaf, belikan aku baju. Iya, Mak. Belikan aku baju. Iya, belikanlah sama-sama sepatu. Enggak boleh seperti itu, Mak. Kita kan harus, kamu, Mak, punya anak, harus saling kau cintai kami bertiga, kami berdua, supaya itu adil, iya kan? Bernegara ini pun, bermasyarakat pun, seperti sekarang, kalau kau lihat masa pandemi ini, ada di kelurahan, kalau kalian perhatikan, apakah hanya di kelurahan Ibu Guru, hanya di masyarakat kami, ada yang dapat beras katanya, ada yang dapat uang. Ini tidak adil ini tidak adil ini. Kami tidak mendapat, kami pun perlu diperhatikan, kami pun pekerjaan kami tidak ada. Maka pemerintah memperhatikan masyarakatnya. Masyarakat yang bagaimana yang perlu dibantu, ya kan? Sekarang diperhatikan oleh pemerintah, sudah didata apa pekerjaan masyarakat setempat, didata apa yang perlu dibantu, apa diberikan untuk membangun masyarakat itu, supaya jangan terjadi tidak enakan, ya kan? Sama dengan di keluarga tadi, katakan Ibu Guru, kalau ada 2 orang kamu bersaudara, hanya 1 orang yang diperhatikan oleh orang tua, dibelikan bajunya, dibelikan sepatunya. Enggak kedengaran. Enggak kedengaran. Kau tidak diperhatikan, pasti kamu merasa tidak enak, merasa cemberut, dia kan, cemberut mukanya. Mama ini aku enggak dapat sepatu, aku enggak mama perhatikan, enggak dibeli bajuku. Maka harus sama-sama perhatikan, oke? Enggak kedengaran suara Ibu Guru? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengaran kan? Sekali lagi diulangi Guru. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah